Kalau kita tidak disenggol, itu sebaiknya jangan kita menawarkan diri. Itu adalah etika. Kalian berdoa tentang masalah finansial, uang. Ya Allah, saya minta uang. Ya Allah, berikan saya rezeki uang. Ya udah, jangan dicampur. Ya Allah, minta uang, minta karir. Nah, jika kalian sering konsisten dalam bertirakat, itu insya Allah lah, jalan itu pasti akan mudah dan kebutuhan teman-teman semua itu akan gampang untuk dicapai. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hidayat. Kali ini saya akan mencoba sedikit mengulas tentang hal yang kaitannya dengan puasa. Karena di video-video sebelumnya itu saya sering memposting hal yang terkait dengan puasa, teman-teman. Menjadikan puasa itu banyak ditanyakan oleh kawan-kawan kita. Baik itu di komentar, baik itu di WhatsApp, ataupun di sosial media yang lain, itu sering ditanyakan. Yang ditanyakan terkait apa? Kadang yang ditanyakan puasa itu terkait dengan apakah bisa untuk mendatangkan kesaktian, apakah bisa untuk mendatangkan kesuksesan, apakah bisa untuk mendatangkan kerezekian. Jawaban saya simpel, ya bisa. Semua tergantung dari niat kita masing-masing. Jika niat kita untuk mendatangkan hal tersebut, maka hal tersebut akan datang. Karena yang namanya puasa itu sebenarnya adalah pondasi, teman-teman. Pondasi, terus yang membuat segalanya itu tercapai adalah niat kita, kretek hati kita, kemauan kita, keyakinan kita, itu loh yang membuat dia itu tercapai. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 itu dikatakan, dan kalau kalian puasa, itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Nah, sebenarnya banyak kok rahasia di dalam puasa ini. Ada yang puasa digunakan untuk memuasani diri kita agar sukses, biasanya terkait dengan puasa weton. Itu Nabi Muhammad itu kan melakukan puasa weton kan. Puasa weton, jadi dia melakukan puasa weton, di wetonnya lahir hari Senin, dan di hari Kamisnya sebenarnya itu adalah puncak kejayaan yang beliau katakan itu adalah penutup catatan amal. Dan ketika pembukaan dan penutupnya itu dicatat, dipuasani, artinya puasa ini kan memiliki sebuah rahasia besar. Karena Allah sendiri mengatakan pada malaikat bahwa siapa yang menilai puasa itu adalah Allah sendiri, tidak akan dinilaikan kepada si malaikat. Kalau misalnya sholawat, 1 kali sholawat itu dibalas Allah dengan 10 kali lipat, maka puasa itu yang menilai itu Allah sendiri. Berbeda dengan yang namanya ibadah-ibadah lain seperti sedekah, seperti sholat, dan lain sebagainya, itu berbeda. Itu ada catatan-catatan dari malaikat. Tapi ketika puasa, baik buruknya, jadi dan tidaknya, itu Allah sendiri yang menentukan. Oleh sebab itu, banyak zaman dahulu orang-orang yang menjemput wahyu. Sebenarnya manusia itu kan dibekali yang namanya malaikat. Malaikat pembagi wahyu, malaikat pembagi rezeki, terus malaikat pencabut nyawa, dan malaikat yang untuk hari kiamat itu loh, meniup sengkala itu. Nah, ketika malaikat-malaikat ini didampingkan pada diri manusia, sebenarnya manusia itu kan memiliki kesempatan untuk mendapatkan wahyu, mendapatkan rezeki, mendapatkan keselamatan.
dan lain sebagainya. Sebenarnya kan memiliki kesempatan. Tapi caranya gimana? Nah, caranya kan kalau kita bisa menaklukkan mereka dengan cara apa? Dengan cara mendekat kepada Yang Maha Kuasa, yaitu atasannya mereka, Allah. Seperti inilah kalian misalnya masuk ke sebuah perusahaan, tapi yang nilai itu direktur sendiri sama panitia tes. Terus yang direktur bilang begini, udah si A langsung masukkan saja, itu urusan saya yang menilai. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari penilaian yang dilakukan oleh Allah. Berbeda jika yang dilakukan itu oleh para panitia. Maka panitia itu harus konsultasi dulu. Dan bahkan selain puasa digunakan untuk puasa 5 tahun, itu puasa itu bisa digunakan misalnya untuk kesaktian para dukun, terus para orang yang mempelajari ilmu kanuragan zaman dahulu itu juga melakukan hal seperti itu untuk belajar ilmu-ilmu kebatinan. Dan jangan salahkan, kalian misalnya beragama sampai hurduk semua wakil lah, agamanya kental, terus pakaiannya sampai ke timur tengahan itu, terus ngajinya itu kenceng, tapi karomahnya itu kalah dengan orang yang hanya nyembur dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim, kalah. Itu karena apa sebenarnya? Karena sejatinya bobot dari ketulusan hati kalian itu beda dengan mereka, dan juga jenis tirakat yang kalian lakukan itu beda dengan mereka. Tak heran sering saya menjumpai itu orang-orang yang punya ilmu sedikit terus sok-sokan meruqyah. Ini bukan saya mengesampingkan ruqyah terus menjelekkan ruqyah, bukan. Tapi sok-sokan, terus ada orang kesurupan dikit, terus udah saya aja. Padahal di dalam keilmuan seperti itu, kalau kita tidak disenggol, itu sebaiknya jangan kita menawarkan diri. Itu adalah etika. Dan etika itu berkaitan dengan karomah. Oleh sebab itu, orang-orang sakti zaman dulu itu cenderung diem aja. Karena dia menahan gejolak emosi dalam diri, menahan syahwat, menahan emosi, menahan iri dengki, menahan sombong, takabur, dan lain sebagainya. Mereka menahan. Dan kalau diceluk atau dipanggil atau diminta bantuan, baru berkata, kita coba ikhtiari bersama-sama. Mungkin Allah kalau memberikan jalan lewat cara ini, maka dia akan sembuh. Nah, seperti itu, bukan terus sok-sokan menjadi itu, bukan. Itu terkait dengan puasa. Makanya tidak heran bahwa orang-orang sakti, orang-orang kuat itu sumbernya dari puasa. Nabi Musa puasa, Nabi Sulaiman puasa, Nabi Daud puasa, Nabi Muhammad puasa, Nabi Isa puasa, Nabi Adam puasa, wali juga puasa. Wali siapa yang tidak puasa? Dukun puasa, ayam puasa, kupu-kupu puasa, ular puasa. Nah, terus kita sebenarnya kan diwajibkan itu puasa 1 tahun 1 bulan. Padahal kalau lebih baik itu setiap seminggu itu kan ada yang namanya puasa Senin Kemis atau puasa beton, itu juga baik. Atau sebulan 3 hari puasa yang lebih, itu juga baik. Sebenarnya ada cara-cara, dan
Bagi orang-orang yang belum menikah itu kenapa banyak dianjurkan untuk berpuasa? Itu bisa karena menahan syahwat. Yang kedua bisa karena itu mendekatkan diri dengan jodoh yang sefrekuensi. Misalnya jodoh di dalam Al-Quran kan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Begitu sebaliknya kan seperti itu. Nah, frekuensi ini loh yang sebenarnya kita bangun ketika kita melakukan tirakat dan berdoa. Tapi ingat, ketika kalian mencoba untuk berdoa, doa itu hanya satu. Dalam artian satu gimana? Kalian setiap berdoa itu ucapkan doa itu hanya satu. Misalnya kalian berdoa tentang masalah finansial, uang. Ya Allah, saya minta uang. Ya Allah, berikan saya rezeki uang. Ya udah, jangan dicampur ya Allah minta uang, minta karir naik, minta rumah, minta mobil. Lihat terus Allah mengabulkan yang mana dulu. Misalnya kalian sekarang butuh uang, terus Allah mengabulkan yang mobil dulu. Padahal di rumahnya belum ada garasinya, jadi masalah tersendiri pula. Allah pasti mengabulkan, tapi kalau kalian minta itu satu persatu agar fokus. Ibarat panah itu satu tujuan, satu sasaran. Ibarat bis itu memiliki trayek. Trayek itu yang tujuannya misalnya ke Jakarta ya ke Jakarta, ke Bali ya ke Bali. Misalnya ke Aceh ya ke Aceh. Jangan ke Aceh, ke Kalimantan, ke namanya Papua. Nanti si supirnya nanti bingung, yang menunjukkan arah nanti bingung. Seperti itu teman-teman. Itu yang terkait dengan keistimewaan puasa. Sebenarnya banyak sih keistimewaan puasa. Jadi ketika ada yang mendebatnya ya, sekarang saya itu tidak begitu peduli teman-teman. Kalian mau mendebat terus komen yang A, B, C. Kalau saya masih menganggapnya itu wajar, saya biarkan. Tapi kalau saya menganggapnya sudah tidak wajar, itu saya hapus atau saya blok sekalian. Biasanya sering saya gitu kan. Nggak di TikTok, nggak di YouTube, nggak di Facebook atau dimanapun. Saya sekarang sudah tidak mau memperbanyak debat masalah hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk didebat. Toh di debat pun ketika ada benarnya belum tentu diterima, ketika ada salahnya itu akan menjadi masalah yang berkepanjangan yang membuat kita jauh dari kata tenang. Padahal awal dari segala kebutuhan kita, awal dari segala keinginan kita, segala doa-doa kita itu bisa tercapai dan terkabul adalah ketenangan itu. Tapi kalau tiap hari isinya kemerungsung, isinya itu merespon hujatan orang, ya semuanya akan percuma. Dan ingat teman-teman, sebaik apapun kalian, itu pasti ada orang yang tidak suka. Dan sejahat apapun kalian, itu pasti ada orang yang suka. Karena sejatinya manusia itu suka melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Seperti itu. Mereka akan senang ketika kalian susah. Nah, lu begini kan. Tapi mereka akan susah ketika kalian senang. Jadi, jangan hiraukan apa perkataan orang. Fokus pada tujuan kalian. Jika tujuan kalian A, kejar sampai dapat. Jika tujuan kalian B, kejar sampai dapat. Tidak usah mendengarkan terus seharusnya kamu begini, seharusnya kamu begini. Tidak perlu. Karena kesuksesan biasanya itu terjadi dengan konsistensi. Termasuk tirakat kalian. Jika kalian sering konsisten dalam bertirakat, itu insya Allah lah, jalan itu pasti akan mudah dan kebutuhan teman-teman semua itu akan gampang untuk dicapai. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Ini hanya sekedar sharing, dan jika teman-teman ingin melakukan sharing, silahkan
tulis di kolom komentar. Mungkin akan kita coba untuk cari referensi-referensi yang mungkin terkait. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.